Di zaman sekarang, aset paling berharga perusahaan Anda itu bukan lagi gedung atau mesin, tapi data. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas strategi pertahanan yang paling krusial yang bisa jadi penentu bisnis Anda bakal selamat atau malah tumbang. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini, jujur aja, harusnya bikin setiap pimpinan perusahaan jadi susah tidur. Setiap kali kita bikin koneksi baru, entah itu ke pelanggan atau pemasok, emang sih bikin kerjaan lebih efisien, tapi itu sama aja kayak kita ngebuka pintu baru buat ancaman yang nggak kelihatan. Jadi sebelum kita bangun pertahanan, kita harus tahu dulu, di mana sih celahnya? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kalau mau bangun benteng yang kuat, kita harus mikir kayak penyerang. Di mana ya titik terlemahnya? Yuk, kita bedah kenapa sistem kita yang super canggih ini, ironisnya, justru jadi sangat rentan. Coba bayangin deh, di satu sisi, bisa nyambung langsung sama pelanggan dan pemasok itu kan canggih banget, efisien. Tapi di sisi lain, setiap jalur koneksi itu ibarat jalan tol dua arah. Makin gampang informasi kita keluar buat bisnis, ya makin gampang juga ancaman masuk ke dalam. Ini benar-benar pedang bermata dua di era digital. Dan disinilah masalahnya jadi makin rumit. Ancaman itu nggak cuma datang dari hacker di luar sana loh. Setiap karyawan, setiap kantor cabang, setiap partner bisnis yang punya akses ke sistem kita, itu secara teknis adalah sebuah pintu masuk potensial. Jadi makin besar dan tersebar jaringan Anda, ya makin banyak pintu yang harus dijaga. Jadi kita udah tahu nih di mana aja celah-celahnya. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar bahayanya? Nah, kata risiko itu sendiri sebenarnya bisa kita pecah jadi 3 elemen kunci. Kalau Anda paham ketiganya, Anda baru bisa mulai mengukur bahaya yang sebenarnya. Pertama, threat atau ancaman. Gampangnya, ini adalah apanya? Apa sih yang bisa menyerang kita? Bisa jadi itu hacker, server yang tiba-tiba mati, atau bahkan karyawan yang nggak sengaja menghapus data penting. Inilah semua potensi bencananya. Kedua, exposure atau exposure. Ini menjawab pertanyaan, kalau ancaman itu beneran kejadian, separah apa dampaknya? Apa kita bakal rugi jutaan rupiah, kehilangan kepercayaan pelanggan, atau kehilangan data yang nilainya tak terhingga? Nah, inilah yang jadi taruhannya. Dan yang ketiga, likelihood atau kemungkinan. Seberapa besar sih peluangnya ancaman tadi benar-benar terjadi? Jadi coba gabungkan ketiganya. Apa yang bisa terjadi, separah apa dampaknya, dan seberapa mungkin itu terjadi. Nah, itulah cara kita mengukur resiko secara akurat. Terus, gimana cara kita melawannya? Jawabannya adalah dengan pengendalian internal. Iya, saya tahu, kedengarannya kayak istilah akuntansi yang kaku dan membosankan. Tapi jangan salah, ini adalah perisai sekaligus senjata utama kita dalam pertarungan digital ini. Kata kunci di sini adalah proses. Ini bukan tombol yang ditekan sekali lalu selesai. Bukan, ini adalah sebuah sistem yang hidup. Serangkaian tindakan yang terus-menerus dipantau dan disesuaikan sama manajemen, biar kapal organisasi kita ini tetap berlayar di jalur yang aman. Nah, dari sini kita bisa lihat gambaran besarnya. Pengendalian internal itu bukan cuma soal pasang gembok digital. Ini adalah fondasi untuk mastiin data keuangan kita akurat, operasional kita efisien, dan seluruh organisasi patuh sama aturan. Intinya, ini soal kesehatan bisnis secara menyeluruh. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita lihat cara kerjanya secara praktis. Coba deh, bayangkan pengendalian internal ini kayak sistem keamanan berlapis di sebuah benteng. Ada 3 lapis pertahanan utama yang harus dilewati musuh. Logikanya sederhana banget. Pertama, kita coba cegah masalahnya dari awal, kayak pasang kunci super canggih di pintu. Kalau itu gagal, kita butuh cara buat mendeteksinya. Misalnya kayak alarm yang bunyi kenceng. Nah, terakhir kita perlu rencana buat memperbaiki kerusakan, kayak nelpon bantuan. Cegah, deteksi, perbaiki. Ini dia lapisan pertahanan pertama, pencegahan. Tujuannya simple, hentikan masalah bahkan sebelum terjadi. Contohnya kayak memisahkan tugas, biar nggak ada satu orang yang kuasanya absolut, atau memasang firewall sebagai tembok digital. Semuanya ini dirancang untuk bikin penyerang mikir 2 kali. Tapi, kan nggak ada tembok yang 100% nggak bisa ditembus. Disitulah gunanya lapisan kedua, deteksi. Jadi pas ada penyusup yang berhasil lolos dari pertahanan pertama, sistem ini, kayak audit internal atau analisis log, langsung bertindak sebagai detektif digital yang membunyikan alarm. Alarmnya udah bunyi, terus apa? Nah, disinilah lapisan ketiga bekerja. Koreksi.
Anggap aja ini tim tanggap darurat Anda. Mereka punya rencana untuk memulihkan data, memperbaiki sistem yang rusak, dan menutup celah keamanan yang ditemukan. Tujuannya adalah meminimalkan kerusakan dan bikin semuanya kembali normal secepat mungkin. Penting juga nih buat kita lihat dari dua sudut pandang. Ada yang namanya pengendalian umum. Ini ibarat payung besar yang melindungi seluruh infrastruktur IT kita. Lalu ada pengendalian aplikasi yang kerjanya lebih detail, di tingkat mikro, memastikan setiap program memproses data dengan benar dari input sampai output. Oke, setelah kita bahas semua konsep ini, mari kita tarik benang merahnya. Kenapa sih semua ini penting banget buat Anda? Entah Anda seorang profesional, pemilik bisnis, atau bahkan mahasiswa yang sedang mempelajari bidang ini. Jadi, ini dia intinya. Pengendalian internal itu bukan sekedar aturan birokrasi yang ribet. Sama sekali bukan. Ini adalah tulang punggung yang memastikan setiap data di organisasi Anda itu bisa dipercaya. Tanpa kerangka kerja ini, semua laporan, angka, dan analisis Anda itu nggak lebih dari sekedar asumsi yang rapuh. Ini adalah fondasi dari pengambilan keputusan yang cerdas. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba deh perhatikan sistem di sekitar Anda, di tempat kerja atau di kampus. Apakah sistem itu sudah punya ketiga lapis pertahanan ini? Pencegahan, deteksi, dan koreksi? Karena memahami di mana letak kekuatan dan kelemahan Anda adalah langkah pertama untuk membangun benteng digital yang tak terkalahkan.